La tashab man la yunhiduka ilallahi haluh. Kamu tidak perlu bersahabat dengan orang yang halnya dia tidak membuat hatimu bangkit untuk mengenal Allah. Nah, ini bedakan ya. Hal itu halul qulub, hal kolbunya. Kapan hal kolbu keluar dan nyata? Perhatiin orang kalau lagi kaget dan marah. Kalau kaget masih masuk riya kadang, tapi kalau lagi marah perhatiin cara dia marah. Jika dalam marahnya masih terbit nur, maka orang-orang itu marahnya itu obat. Apa yang dimaksud marahnya nur? Dia marah malah bersih kolbu kita. Jadi marahnya guru-guru yang di kolbunya ada nur. Ketika dia marah, maka nur itu akan melimpah dari mulutnya. Melimpah, membersihkan kita semua. Kalau badan kita, ini kaki kan pada kotor-kotor. Kita punya kerannya airnya kenceng. Kita semprot kaki, arahin ke kaki, bersih nggak? Tapi kalau air kerannya netes-netes kecil, bersih nggak kakinya? Tapi jika dia sedang marah, air sedang kuat, maka kaki kita bersih. Jadi beruntunglah kalau antum masih dimarahi guru, masih ditanyain guru, si Anu hadir nggak? Ini si Anu gimana kabarnya? Tapi kalau sudah nggak ditanya guru, sudah nggak ditegur guru, siap-siap namanya sudah dihapus dari kolbu kekasih-kekasih Allah. Jadi guru itu marahnya berkah, apalagi senyumnya. Diamnya berkah, apalagi kalamnya. Kalamnya dirindui, diamnya disegani. Itulah al-mursyid al-kamil, mursyid yang Allah sempurnakan batinnya. Ya, semoga kita diberikan guru begitu. Amin ya rabbal alamin. Lalu disebutkan di ujung kalimatnya, wala yadullu 'ala Allahi maqaluh, ya, wala yadulluka 'ala Allahi maqaluh. Kamu nggak perlu bersahabat dengan orang yang kalamnya tidak mengarahkan engkau ma'rifatullah. Nah, ini sudah marah Ibnu Taimiyah, marahnya begitu doang. Kalau punya sahabat, punya komunitas, punya majelis, punya guru, cari guru yang kalamnya isinya ma'rifatullah. Ya. Coba lihat di ribat selama ini, guru-guru ribat omongannya kitabullah, sunnah Rasulullah, alhamdulillah ya. Ma'rifatullah. Ma'rifat itu diringkas jadi 4. Nah, ini ada orang nanya, kenapa Haikal Ma'rif dibaca terus? Ya. Haikal Ma'rif itu apa aja? Ahadzatullah, Ahmad Ruhullah, ayo sama-sama. Ahadzatullah, Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah, Al-Mahdi. Nah, ini ada teman-teman kita nanya, sebagian gak hanya dari jiran, dari Indonesia juga banyak yang nanya, kalau saya nggak baca Al-Mahdi Khalifatullah gimana Buya? Saya tanya, ente takut sama siapa? Takut sama makhluk? Takut sama mufti? Takut dengan siapa? Iya, saya khawatir nanti difatwain sesat. Nih perhatiin, Dajjal itu ada nggak di rukun iman ke-6? Atau yang ke-5? Percaya ke? Nggak disebut. Tapi kita wajib nggak percaya Dajjal bakal datang? Wajib nggak? Hadisnya sahih nggak? Mutawatir. Mutawatir itu qat'iyyus subut, pasti benar. Dan sama hadis tentang Imam Mahdi, hadisnya mutawatir qat'iyyus subut, pasti sahih, wajib diterima. Mengingkari kedatangan Al-Mahdi atau mengingkari adanya Al-Mahdi itu bagian dari dua aja, orang jahil atau emang orang sesat. Justru yang mesti difatwakan sesat itu yang gak percaya ada Al-Mahdi. Kalau orang percaya dengan Al-Mahdi lalu salah meyakini si Mahdinya, dibimbing orangnya, jangan difatwain sesat. Ya.
Ini surat cinta untuk majelis ulama ini ya. Kalau ada orang nggak percaya Al-Mahdi, itu yang difatwakan sesat ajarannya. Tapi kalau ada orang dia keliru memahami tentang Mahdi, dikira mungkin si fulan Mahdi, si fulan Mahdi. Ini kewajiban ulama membimbing, bukan langsung menfatwakan sesat. Ini menfatwa-fatwa aja. Ente nggak tahu ya. Fatwa itu urusannya nanti dengan Allah Subhanahu wa taala. Menggampang-gampangkan fatwa, ya. Hati-hati. Karena akibatnya nanti akan ada orang tersakiti. Ada orang yang dihinakan asbab fatwa itu, hati-hati. Ya. Surat cinta Bang Dik, ya. Kalau ada orang salah, bimbinglah, jangan difatwakan. Ya. Bimbing dia supaya tidak keliru. Emang yang meneliti di kalangan ulama tentang kelompok sesat itu dia terjaga dari kesesatan? Belum tentu, ya. Dan antum tahu nggak, beberapa majelis ulama kesusupan kelompok ekstrim. Nah ini tugas, maka ulama-ulama yang wasati, ulama-ulama yang moderat wajib masuk ke majelis ulama. Ya mesti ada, sepakat? Ya mesti masuk ke semua wilayah itu, biar tidak kesusupan. Ya majelis ulama yang kita cintai, yang kita hormati, jangan sampai kesusupan kelompok ekstrim atau ulama su yang busuk hati. Ya kita doakan nih ada buya-buya kita yang jadi pengurusnya, semoga diperbanyak orang-orang yang hatinya baik. Amin ya rabbal alamin. Jadi ada imam namanya Yusuf bin Husain Ar-Razi. Bukan Ar-Razi Hashim, bukan. Nama saya mau orang Arab diketawain Bang Dik, harusnya Hashim Ar-Razi. Tapi bapak saya mendahulukan Ar-Razi dulu baru Hashim, karena Hashim belakangan NU katanya. Ar-Razi abad ke-7 Hijriah ya. Apa kata Imam Yusuf bin Husain Ar-Razi? Beliau ini hidup di abad ke-2 Hijriah. Jumpa dengan Imam Zunnun Al-Masri atau Al-Misri, orang yang pertama yang berbicara ma'rifatullah, maqamat dan ahwal di Mesir. Alhamdulillah kami akhir tahun lalu pernah ziarah ke beliau. Beliau ditanya oleh muridnya ini yang namanya Yusuf bin Husain Ar-Razi. Gurunya namanya siapa tadi? Zunnun Al-Masri. Apa kata si murid ini? Man ashabu ya sayyidi? Aku nanti bersahabat dengan siapa wahai Tuan Syekh? Apa jawaban beliau? Yang engkau perlu jadikan sahabat, man la taktumuhu syai'an ya'lamuhu Allahu minka. Coba diterjemahin tuh dayat tuh. Man la, siapa yang tidak taktumuhu syai'an, yang kamu sembunyikan darinya sesuatu, ya'lamuhu Allahu minka, yang Allah tahu itu darimu. Maksudnya apa? Malla taktumuhu syai'an ya'lamuhu Allah minka. Bang Dik, semua baik buruk Bang Dik ini yang paling tahu Allah atau pasangan? Allah. Lalu Allah setelah tahu, Allah meninggalkan Bang Dik nggak? Punya sahabat? Sahabat kita tahu kita kalau lagi marah, marahnya jahat sekali. Atau kita kalau lagi tamak, tamaknya rakus sekali. Tapi sahabat kita ini tidak pernah meninggalkan kita, justru membimbing kita, membersamai kita, ngingetin kita. Dan tidak menyebarkan aib kita kepada orang lain. Kalau ketemu orang begitu, dia sedang dapat tajalli sifat Allah Subhanahu wa taala yang bernama Sattar. Allah ini Maha menutup atau Ghafur. Ada Ghaffar, ada Ghafur. Ghaffar, Allah Maha menutup aib yang zahir. Ghafur, Allah Maha menutup aib yang batin. Berarti orang itu dapat dua nur Allah Subhanahu wa taala. Sudah punya orang begitu? Sahabat begitu?
atau guru begitu, insya Allah antum punya guru yang atau teman yang diberkahi. Ya, pasangannya udah begitu belum, Bang Dik? Semoga ya, amin ya Rabbal. Kawannya gimana? Kawan-kawan yang ngobrol hari-hari. Dia udah tahu nih bobroknya Bang Dik nih, boroknya Bang Dik dia sudah ngerti, tapi dia masih bersahabat dengan Bang Dik. Nah itu sahabat kita yang sebenarnya. Kita lagi sedang jatuh-jatuhnya, dia nggak tinggalin kita. Itu sahabat sejati. Ya, kita lagi Bang Dik nih, lagi dihina-hina orang, tapi dia tahu Bang Dik ini tidak terhina, hatinya mulia, maka dia nggak mengikuti kata-kata orang. Dia tahu orang ini baik, maka dia nggak tinggalin. Tapi ciri-ciri sahabat palsu, orang lain memusuhi temannya, padahal dia tahu temannya ini baik. Karena takut nanti disebut berteman dengan orang hina, berteman dengan orang jahat, sesat, maka dia meninggalkan sahabatnya, lalu ingin menenangkan orang yang memusuhi sahabatnya. Itu sahabat palsu. Jika murid-murid palsu, jika guru-guru palsu, jika ulama, itu ulama usu, dituntut oleh orang supaya memfatwakan sesat, akhirnya fatwa yang sesat. Padahal al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim terbaik, kalau di analog ulama terbaik, yang fatwanya tidak kemudian mengancam orang, fatwanya tidak kemudian membuat orang gelisah, fatwanya justru ngayomi orang-orang yang salah. Nah, kalau kawan ini kata-kata dia betul-betul bikin kita tenang dan rindu. Nah, kalau punya sahabat begitu, sudah ketemu dengan sahabat sejati. Ya, semoga Allah banyakkan orang-orang begitu. Amin ya Rabbal. Mulai dari keluarga dulu ya. Kita mulai dari keluarga dulu. Lalu keluarga rohani, keluarga majelis. Ya, Bang Dik sudah merawat keluarga majelis. Nggak dirawat seperti ini. Dan guru-guru itu ngerti bobroknya murid, jahatnya tabiat murid, tapi guru nggak tinggalin. Guru tidak tinggalin. Kenapa? Di dalam kolbu guru melimpah rahman rahimnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, semoga Allah perbanyak guru-guru seperti itu. Amin ya Rabbal alamin. Ya.